walidaini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberi tanpa pamrih dengan anugerah tiada henti, menunjukkan jalan menuju kehidupan abadi. Inilah hidayah yang patut kita syukuri. Salatullah wa salamullah semoga tetap tersanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai juru kunci akhirat, pembimbing umat dari kehidupan yang serba maksiat menuju taat, pemberi syafaat kelak di akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita semua tentu ingin jadi anak soleh atau solehah. Betul tidak? Salah satu ciri anak soleh atau solehah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Maka dari itu, perkenankanlah saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Birrul Walidaini atau berbakti kepada kedua orang tua. Syariat Islam menetapkan kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua, menempati nomor 2 setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Al-ayat. Sembahlah Allah dan jangan kamu sekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita semua tahu betapa berat perjuangan orang tua kita. Ibu mengandung selama 9 bulan, melahirkan, menyusui, merawat, mendiri, dan lain-lain. Ayah tiada kenal lelah mencari nafkah untuk kebutuhan kita. Dari matahari dan kucuran keringat tiada pernah dirasakan. Maka dari itu, berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban setiap muslim atau muslimat, dari anak-anak seperti saya hingga dewasa seperti hadirin dan hadirat semuanya, bahkan hingga kita tua. Bagaimana cara kita berbakti? Turutilah perintahnya, selagi bukan perintah maksiat. Saya yakin setiap orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya. Tidak ada kan di sini yang orang tuanya nyuruh-nyuri? Pasti nyuruhnya yang baik. Suruh sholat, suruh mengaji, suruh belanja, dan lain-lain. Kita harus mau. Belajar yang rajin juga termasuk berbakti. Karena kalau kita pandai, orang tua kita akan senang dan bangga. Kita pun harus berbicara lemah lembut, sopan dan santun. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Maka janganlah kamu sekali-kali berkata dan janganlah kamu membentaknya, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di ayat tersebut kita tidak boleh berkata apalagi kalau sampai membentaknya, menyakiti dan menantangnya. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kita pernah kan membaca kisah sahabat Nabi yang bernama Al-Qamah yang sulit mengalami sakaratul maut karena durhaka kepada ibunya, dan kisah maling tunggang dari sumber yang dikutuk menjadi batu, dan kisah batang tua
Ridallahu fi ridal walidain wa suhtuhu fi suhtil walidain. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Maka dari itu, marilah kita raih ridha Allah dengan menyembahnya tanpa menyekutukannya, dan berbakti kepada kedua orang tua kita, dan senantiasa mendoakannya.